silakan masuk. Ya, silakan duduk. Kalau boleh tahu dengan siapa? Saya ada Bu dari jurusan akuntansi kelas 12 akuntansi. Lah, ada tujuan apa datang ke sini? Saya di sini mau konsul itu tentang kita bagi saya. Ya pengen konsul aja dulu untuk kasus saya ini biar ada solusinya tuh gimana gitu. Jadi sebelum kita melakukan konsultasi ya, kan kita belum kenal nih. Nah, jadi coba kita kenalan dulu. Nah, Rada udah tahu belum ibu siapa? Saya tahunya ibuku gitu sering dipanggilnya Bu. Ya, jadi kenalin dulu ya, nama ibu tuh Ayu Kusnesa Putri. Jadi panggil aja yang nyaman kayak mana, mau ibu Ayu, mau ibu Kus, mau ibu Putri, terserah nyamannya gimana aja. Nah, terus Rada sendiri tadi Panggilannya biasa dipanggil Rada. nama kepanjangannya Rada Mesyaro. jadi kelas 12 akuntansi. Oke. Nah, gimana kabarnya sekarang? Untuk saat ini kabar saya ini baik, cuman kalau untuk masalah kasus pribadi sih masih belum baik. Oke. Jadi sebelumnya udah pernah masuk ruang BK? Belum sih Bu, ini baru yang pertama kali. Oke, jadi belum pernah melakukan konseling. Belum. Oke, jadi sebelum kita bahas nanti masalahnya Rada, Ibu mau jelasin sedikit. Nah, Ibu mau jelasin apa itu konseling yang kita lakuin sekarang. Nah, konseling itu proses pemberian bantuan dari saya sebagai konselor dan di sini Rada sebagai klien atau konseli Ibu. Di sini dimana kita akan mencari ide-ide atau gagasan yang bisa menyelesaikan masalah Rada nanti. Oke, jadi kalau boleh tahu, Rada kesini atas dasar sukarela atau rekomendasi dari orang lain? Saya dari rekomendasi orang lain karena kan kayak ada orang yang secara coba konseling sama ibuku itu, jadi saya datang ke sini. Berarti nggak ada atas dasar paksaan kan? Jadi sebelum kita lanjut, Ibu mau jelasin sedikit. Nah, di sini kita kan, saya sebagai konselor itu saya akan membantu Rada. Jadi di sini kita sama-sama bekerja sama. Nah, di dalam BK itu juga, di dalam konseling itu terdapat asas-asas ya. Yang pertama yaitu ada asas keterbukaan. Jadi di sini Ibu harap Rada itu terbuka dan tidak menambahi atau mengurangi dari inti masalah yang Rada alami. Yang kedua ada asas kerahasiaan. Nah, jadi di sini semua rahasia itu pasti akan dijaga dan tidak akan dibocorkan ke orang lain. Terus ada asas kegiatan, yaitu asas kegiatan itu seperti yang kita lakukan sekarang, kita melakukan kegiatan konseling ini. Nah, jadi apakah Rada sudah mengerti? Sudah mengerti. Oke, tadi Rada cerita kabarnya dari masalah Rada itu kurang baik. Nah, kalau Ibu boleh bertanya, perasaan tidak baik itu gimana? Perasaan tidak baiknya itu karena kayak merasa tertekan oleh orang tua, jadi saya suka secara pribadi itu suka sendiri gitu. Oke, jadi Ibu tahu apa yang Rada rasakan ya. Nah, tapi apakah perasaan
tidak menyenangkan itu atau tidak nyaman, itu tuh mengganggu perasaan Rada selama ini gitu. Tentu iya, karena Mengganggu ya? saya sangat mengganggu karena saya sudah merasa sudah menyimpan rasa tertekan ini sudah sejak dari kecil gitu. Mungkin ini waktunya untuk saya meluapkan atau mencari solusi untuk bisa merasa kebebasan. Oke, jadi dari masalah ini tadi apa boleh kita bicarakan sama gitu? Boleh. Nah, coba Rada jelasin dikit masalah awalnya tuh gimana? Saya mempunyai orang tua, yang orang tua itu tuh pengen saya itu tuh selalu sempurna di mata dia, di mata orang lain. Jadi saya dari kecil itu sudah dididik dengan cara kayak semua apapun hal itu dia yang menentukan, harus menentukan ini dan itu, dia harus menunjukkan ke dia. Jadi saya mau nggak mau yang anak yang berbakti mengikuti orang tua dong. Jadi tapi mohon ibu tolong jangan jangan diberitahu ke orang lain, tolong dirahasiakan atas kasus saya ini. Oke, nah kalau begitu dengan senang hati ya Ibu akan mendengarkan, memahami dan juga membantu masalah Rada. Jadi Rada juga jangan khawatir kalau misalnya masalah Rada itu Ibu bocorin kemana-mana. Karena di sini kan Ibu tadi sudah jelasin, di sini kan ada asas kerahasiaan. Jadi di sini Ibu akan menjaga rahasia Rada, data-data atau segala apapun yang menyangkut data pribadi atau masalah pribadi itu tidak akan dibocorkan kepada siapapun. Nah, jikalaupun terdapat kebocoran ataupun orang-orang tahu, itu pun atas dasar dari Rada sendiri yang ingin memberitahu. Oke, kalau begitu Ibu juga mau nanya dikit lagi nih. Nah, kalau tadi kan Rada cerita itu kan dari masalah dari rumah jadi terbawa ke sekolah juga. Nah, kalau Ibu boleh tahu, tadi Rada kan udah bilang kalau orang tuanya itu bilang kalau istilahnya mengekang ya, mengekang supaya Rada itu dituntut menjadi anak yang sempurna. Nah, Ibu mau tanya, masa kecil Rada itu bagaimana? Saya di masa kecil itu kayak orang yang tidak berbaur dengan orang lain, lebih seringnya di rumah, kayak disuruh belajar, harus ikutin les, yang ikut banyak banyak yang harus diikuti, yang disuruh orang tua saya harus diikutin. Entah itu les, belajar, maupun kegiatan apapun harus mengikuti orang tua. Jadi saya tidak ada bergaul dengan teman-teman atau dengan tetangga lain. Kan biasanya kalau anak kecil mah seringnya tuh main-main ya, di masa kecilnya pun digunakan untuk main-main. Jarang yang digunakan untuk yang selalu fokus ke belajar. Jadi saya itu belum merasakan kebebasan dari kecil. Jadi apa orang tua Rada tuh tahu keadaan Rada sekarang? Mungkin orang tua saya merasa saya itu saat ini dari dulu sampai sekarang tuh melihat saya baik-baik aja, tapi tidak melihat di dalam diri saya itu merasa tertekan. Nah, kalau masalah gini pernah nggak sih Rada tuh cerita ke orang tua ataupun ke saudara gitu, atau Rada punya kakak atau punya saudara yang bisa diajak curhat? Nggak sih cerita? Nggak berani ya cerita. Oke, berarti Rada baru pertama kali cerita di sini. Nah, kalau boleh tahu, berarti di sini Rada percaya kan bahwa Ibu bisa menjaga rahasia?
Jadi Rada di sini jangan takut, karena di sini Ibu kan akan membantu menyelesaikan masalah Rada. Nah, coba Rada jelasin sedikit lagi inti masalahnya. Di mana sih Rada tuh mulai kayak titik puncak masalah itu tuh terjadi? Atau ketika Rada sudah mulai beranjak dewasa ini baru merasakan kejenuhan itu atau gimana? Saya sudah menjelaskannya sih Bu, karena kan sulit aja gitu. Ya. Jadi nggak usah bingung ya. Di sini Ibu akan dengerin semua cerita Rada. Jadi semoga aja masalah yang diceritakan tadi satu persatu itu dapat diselesaikan dan semoga aja tidak ada hambatan ke depannya. Nah, jadi Rada punya tetangga kan? Punya. Ada teman yang sebaya gitu di dekat-dekat rumah? Waktu masa kecil atau Iya, masa kecil, sekarang tuh nggak apa-apa. oh, saya waktu kecil itu sempat merasa iri karena kan teman-teman saya bisa bermain dengan bebas, bergaul dengan bebas, main ke sana sini, itu saya bilang, tapi saya tidak merasakan hal itu pada saya karena saya selalu di rumah. Ya seperti yang tadi saya bilang, saya harus les, saya harus belajar segala macam, dan jadi saya merasa bosan untuk di rumah. Lalu ada cerita lagi yang ingin disampaikan? Karena keadaan saya selalu di rumah, saya pun merasa bosan hingga akhirnya tuh enggan untuk bergaul dengan orang ataupun dengan teman-teman baru, apalagi untuk beradaptasi dengan teman gitu kan. Saya sangat jarang untuk mau main sama teman karena sudah merasa nyaman untuk sendiri gitu. Dan saya ingin merubah itu. Oke, jadi yang diceritain Rada tadi kan Ibu sudah menangkap kesimpulan sedikit ya. Nah, jadi sampai sekarang orang tua Rada masih seperti itu. Untuk sampai saat ini masih seperti biasanya sih Bu. Nah, jadi sekarang Rada tuh maunya bagaimana? Ya untuk mau saya sekarang tuh ya ingin merasa kebebasan, bisa bermain dengan teman-teman, ya merasa ya ingin merasakan selayaknya orang anak-anak, ya Bisa bermain. ya bisa bermain, bisa melakukan hal-hal yang seperti anak remaja lainnya gitu. Oke. Pernah nggak sih Rada tuh kayak merasa gimana ya, orang tua Rada itu mengekang? Nah, Rada itu pernah nggak sih ingin memaksakan sesuatu gitu? Oh, tentu pernah, kan udah lama juga nih. Dulu waktu saya SMP, saya pernah memaksa untuk pergi main dengan teman-teman. Ya, karena kan dari waktu kecil sampai SMP itu kan juga memakan waktu yang cukup lama ya. Jadi merasa ingin mencoba untuk bermain tuh, tapi orang tua saya marah. Jadi saya pernah mencoba untuk melawan, tapi orang tua makin marah besar dan akhirnya saya dikurung di kamar. Jadi pas orang tua Rada marah, orang tua Rada itu pernah nggak sih melakukan kekerasan gitu? Kalau untuk melakukan kekerasan tuh enggak, cuman dengan menggunakan cara yaitu seperti dikurung di kamar, didiamkan, dicuek, itu merasa tidak nyaman ya, jadi merasa bersalah banget gitu. Oke. Jadi Rada punya rasa ingin melawan ya? Pernah waktu itu. Nah,
kalau boleh tahu rasa ingin melawannya dalam bentuk lain itu ada nggak sih? Pernah. Waktu itu waktu masih SMP, waktu saya masih dikurung di kamar karena mencoba memaksa untuk bermain keluar. Saya kabur dari rumah ke rumah teman gitu kan, untuk mencoba untuk memaksakan untuk bermain kan, lalu saya dikurung di kamar. Terus saya beberapa hari itu tuh tidak mau keluar kamar. Jadi dan suatu saat saya ngomong sama orang tua saya, ingin berhenti sekolah, ingin berhenti untuk les gitu kan, karena waktu itu tuh sudah merasa sangat letih gitu, capek untuk hal itu terus yang saya lakukan. Siklusnya itu aja setiap hari, jadi merasa bosan karena juga nggak ada teman untuk yang menghibur, dan saya di rumah selalu sendiri, orang tua saya kerja. Jadi gitu ya. Jadi ibu tahu apa yang Rada rasain. Nah, jadi kalau dengan kata lain itu, sekarang Rada itu lebih nyaman berada di rumah daripada berada di luar. Tetapi Rada punya keinginan untuk bisa bebas, seperti bebas bermain dengan teman atau bebas dalam hal apapun. Maksudnya dalam artian Rada ingin have fun ya, seperti di luar itu main atau nongkrong bersama teman. Apakah hal apa ya yang Rada rasain tadi itu kan seperti kejenuhan, seperti Rada ingin rasa ingin bebas Rada itu ada. Rada kan tadi bilang kalau Rada itu malas ya, jadi malas belajar, malas les. Jadi kalau ibu mau nanya, Rada itu nilai gimana ya? Nilai Rada sekarang itu bagaimana? Berbeda nggak sama yang dulu? Karena kan dari kasus sebelumnya waktu masih SMP kan, yang udah Rada luapkan sampai bilang nggak mau sekolah itu, orang tua saya kan marah besar tuh. Sampai dia bilang udah menyanyiakan yang udah usaha ibu saya lakukan, karena sudah diberi biaya sekolah untuk pendidikan yang bagus dan untuk karir saya sendiri gitu, sampai sudah memberi saya kayak guru les privat. Jadi kan ibu saya sangat kesal, jadi di situ saya juga merasa terbebani. Untuk masalah nilai dari SMP sampai sekarang, alhamdulillah kan masih sama, selalu meningkat, selalu yang diharapkan orang tua gitu. Jadi setelah orang tua saya marah karena yang sudah saya luapkan tadi itu, saya merasa bersalah banget, dan merasa kayak tidak tahu, merasa bersalah karena sudah membuat orang tua saya sedih, karena merasa kecewa juga sama saya. Dari situ saya semangat untuk belajar lagi, ikuti kata orang tua lagi, dan ya begitulah sampai sekarang. Nah, Rada itu kan sempat merasa down ya, waktu Rada itu merasakan titik puncak dari konflik itu. Nah, dari rasa down tadi waktu SMP ya, Rada merasa paling down. Nah, itu kan membuat Rada malas ya, malas les, malas ke sekolah juga. Itu pastinya ya membuat prestasi belajar Rada itu kan kurang baik. Nah, dan itu semua tuh disebabkan karena belajar Rada itu menjadi kurang. Nah, dari faktor Rada itu menjadi kurang, pernah nggak sih kayak timbul konflik, misalnya kayak gara-gara
nilai kurang tadi, semangat belajar yang kurang tadi, pernah nggak sih Rada itu membuat kesalahan? Kesalahan dalam bidang Misalnya ya, kayak tadi kan Rada bercerita, Rada dituntut harus memiliki nilai yang bagus. Nah, yang Ibu tanyain, di titik down tadi, pernah nggak sih Rada itu membuat kesalahan, gimana ya, waktu Rada down kan pasti itu mempengaruhi nilai. Pernah nggak sih itu terlakukan gitu, nah, atau terjadi? untuk saat down itu alhamdulillah untuk masalah nilai tidak berpengaruh. Oke, bagus. Jadi bisa dibilang Rada bisa mengesampingkan ya, mengesampingkan masalah pribadi dan masalah belajar. Oke, itu bagus. Nah, Ibu mau menyimpulkan sedikit ya dari apa yang sudah Rada bicarakan tadi. Nah, dari pembicaraan yang sampai saat ini sudah kita bahas, Ibu mau menyimpulkan bahwa Rada ini lagi merasakan kejenuhan yang hebat itu di rumah maupun di sekolah, karena Rada itu kurang bersosialisasi ya, bisa dibilang. Nah, jadi Rada itu kurang bersosialisasi dengan teman kelas maupun dengan tetangga ataupun teman sebaya yang lain. Nah, karena itu jadi Rada itu hanya bisa menyendiri di rumah dan Rada dituntut untuk belajar yang lebih aktif dari orang tua. Jadi Rada itu bisa digolongkan menjadi anak yang selalu mengisolasikan diri. Akhirnya Rada itu menjadi anak yang lebih gimana ya, pasif ya, pasif atau yang hanya bisa diam di rumah. Tadi kan Rada juga udah bilang kalau Rada itu juga sempat melakukan mogok sekolah atau mengajukan ke orang tua kalau Rada itu nggak mau sekolah lagi, nggak mau les lagi. Nah, Rada itu menjadi malas karena faktor tersebut, karena masalah tadi. Dan Rada itu juga gimana ya, dalam hal prestasi pun Rada itu sempat down, tetapi alhamdulillahnya Rada bisa mengesampingkan masalah pribadi dengan masalah belajar. Menurut Ibu itu sudah baik dan sudah alhamdulillah ya Rada bisa mengatasi masalah tadi walaupun belum sepenuhnya bisa terselesaikan. Jadi pernah nggak sih Rada tuh kayak merasa di sekolah ya, Rada itu merasa ingin bergaul dengan teman, misalnya ya kayak mendekati teman, kayak mengajak teman bermain atau mengajak teman nongkrong. Pernah nggak sih Rada kayak gitu? Saya punya niat untuk seperti itu tentu ada, cuman ketika ingin mencoba saya pikir lagi apakah ada orang yang ingin berteman dengan saya yang orang kutu buku lah dibilang kan, yang mereka tahu pun tentu kalau anaknya bermain dengan mereka nanti mereka yang dimarahin sama orang tua saya karena mencoba untuk mengajak saya bermain. Jadi saya belum berani untuk mencoba itu karena saya tidak mau orang lain kena akibatnya karena saya. Kalau berarti kalau di kelas ya, kalau di kelas tuh berarti nggak ada satupun orang yang akrab sama Rada. Saat ini enggak, karena kan saya lebih menutup diri. Ketika belajar saya fokus, ketika jam istirahat saya ke perpus gitu ya, itu terus siklusnya gitu. Jadi nggak ada untuk orang yang ingin berteman sama saya, mungkin ada, cuma ada kekhawatiran yang lebih yang akan dihadapi. Nah, kenapa sih Rada tuh kayak, kan Rada pengen kayak punya teman, pengen bermain sama teman ya, walaupun Rada juga punya sisi ingin fokus belajar, tapi kan kalau punya teman kan seru. Nah, kenapa Rada tuh nggak mencoba gitu kayak mendekati siapa, atau di kelas Rada mungkin adalah orang yang Rada sukai kan. Nah, kenapa Rada nggak mencoba mendekati teman yang Rada sukai atau gimana? Iya,
saya ingin mendekati dia, tapi saya tidak ingin orang tua saya memarahi dia nanti, karena kan walaupun saya mengajak mereka untuk yang bermain, tentunya nanti orang tua saya berpikir mereka yang mengajak saya bermain, karena kan yang orang tua saya inginkan saya harus fokus belajar dan belajar. Oke. Kalau misalnya di kelas itu Rada punya teman sebangku atau duduk sendirian? Saya meminta untuk diri, bukan saya sih, lebih tepatnya orang tua saya untuk meminta kepada wali kelas saya menyediakan tempat duduk saya di depan dan itu sendiri, karena orang tua saya tidak mau anaknya terganggu dalam belajar, harus fokus gitu. Oke, kalau saran ibu sedikit ya. Nah, mungkin kalau Rada duduk sendirian itu bisa membuat Rada itu fokus dalam belajar dan pasti nggak akan keganggu ya karena tidak ada teman sebangku. Tapi alangkah lebih baiknya kalau Rada itu punya teman sebangku. Kenapa? Nah, mungkin bisa dibilang Rada itu kan kayak mau mengajak teman bermain atau mengajak teman bersosialisasi itu susah. Jadi mungkin alternatifnya Rada itu bisa mengajak teman sebangku. Ya walaupun hanya basa-basi bercerita, Rada itu bisa mengajak teman sebangku, dimulai dari teman sebangku. Nah, dalam artian Rada mengajak teman bersosialisasi dari teman sebangku, nanti Rada juga bisa mengembangkan untuk bisa bersosialisasi ke teman yang lain. Nah, kalau menurut Rada sendiri, apakah saran ibu tadi itu bisa diterima? Itu pasti sangat saya terima, cuman kan untuk mencobanya itu mungkin butuh waktu ya Bu ya, karena saya akan memikirkan teman-teman yang saya dekati, apakah orang tua saya akan mengerti apa yang dilakukan saya itu. Mungkin lebih yang saya bayangkan sekarang tuh ingin lebih coba bercerita sama orang tua saya. Kalau boleh tahu sedikit ya, Rada itu kalau bercerita ke orang tuh merasa kaku nggak sih? Gimana? Merasa kaku. Kan Rada kan sulit bersosialisasi ya. Nah, apa Rada itu sulit bersosialisasi karena faktor Rada merasa kaku juga, atau mungkin di kelas Rada itu orangnya kurang have fun atau cuma diem aja di kelas? Gini, kalau misalnya untuk bersosialisasi kan misalnya gini, kalau misalnya kerja kelompok atau untuk presentasi atau untuk berbicara di depan orang banyak, itu saya tentu berani, karena kan saya dididik untuk mengembangkan bakat saya untuk lebih berguna untuk kedepannya, harus lebih aktif di organisasi juga itu. Jadi di satu sisi walaupun saya suka menyendiri, tapi saya berani untuk berbicara di depan publik, di depan banyak orang, untuk mengasih materi, berpidato, ataupun menjelaskan apa yang disuruh seorang guru gitu. Oke, bagus. Sepertinya pemikiran Rada tadi sudah nampak lebih maju ya. Ya, itu sudah bagus. Sepertinya Rada pun juga sudah mulai bisa menampakkan bagaimana cara Rada untuk mengatasi masalah tadi. Terus apa yang akan Rada lakukan selanjutnya? Apakah Rada hanya ingin menjalani yang hidup begini-begini aja, atau Rada punya kayak planning ke depannya gitu? Saya tidak ingin untuk merasakan kehidupan seperti ini, siklus yang itu lagi berulang-ulang sampai saya sudah sangat bosan untuk sekarang.
Untuk sekarang saya mempunyai planning. Yang pertama itu mencoba untuk mengumpulkan niat untuk berani dan mengumpulkan keberanian untuk bercerita kepada orang tua apa yang sudah saya rasakan, dan menceritakan kehidupan saya di sekolah karena tidak adanya teman. Semoga ya orang tua saya ngertiin dan mengizinkan dan mencoba untuk memberi kebebasan, mengartikan kebebasan itu dalam hal positif, contohnya memiliki teman ataupun yang lain. Oke, itu sudah bagus sekali ya. Semoga saja dari apa yang Rada inginkan atau planning yang sudah Rada rencanakan tadi itu bisa terlaksanakan. Jadi dari Rada ingin mencoba melawan rasa jenuh dan kesendirian tadi. Semoga saja yang Rada sebutkan tadi seperti mencoba kayak bergaul dengan teman, terus kepada Rada juga ingin mengakrabkan diri kepada teman yang lain, itu juga sudah bagus. Nah, kalau mau Ibu saranin sedikit sih, mungkin Rada juga bisa menjalin hubungan itu nanti dengan cara menjalin komunikasi dan lebih membuka diri sendiri lagi ke depannya. Nampaknya pun Rada sudah sudah merasa lega. Apakah Rada ingin bercerita, ada yang ingin diceritakan lagi? Ada, cuman tapi ini masalah percintaan. Jadi Berarti itu bagaimana sebelumnya itu masalahnya? masalah yang sudah kita obrolkan tadi itu, saya sudah untuk saat ini sudah melakukan yoga, dikarenakan saya sudah bisa istilahnya seperti berbagi beban ya Bu ya, karena kan saya sudah merasakan beban tertekan ini sudah dari kecil, dan saya hanya bercerita kepada orang lain dan ada orang yang saya bisa percayai untuk masalah pribadi saya, dan sepertinya pun saya bisa bergantung pada ibu, bercerita kepada ibu. Ya untuk saat ini alhamdulillah saya sedikit merasa lega gitu, tinggal langkah selanjutnya aja untuk mendekati orang tua. Oke, baik. Kalau gimana ya, Rada kan sekarang sudah SMK ya. Nah, jadi di sekolah Rada pernah nggak sih pernah merasakan kayak masalah dalam percintaan? Masalah percintaan untuk untuk kemarin ini ada lah gitu, lika-liku, maksudnya ya saya itu ada mengagumi seseorang tapi tidak berani untuk mengungkapkan, dan saya pun tidak berani cerita ke siapapun, dan sampai saat ini pun masih saya pendam sendiri. Nah, oke. Dari masalah percintaan ini pernah nggak sih masuk ke dalam konflik masalah Rada tadi? Wah, tentu ada, karena kan kalau saya merasa tertarik kepada seseorang itu, dan berarti kan saya kalau ingin mendapatkan dia tentu saya harus berkomunikasi ataupun berinteraksi kepada dia. Cuman kan saya pikir lagi, karena orang tua saya pasti akan marah gitu, dan saya tidak mau orang yang saya kagumi itu, sedangkan teman saja tidak mau saya terlibat, akan dimarahi orang tua saya, apalagi orang yang saya kagumi. Tentu jadi saya pikir berulang-ulang untuk jangan dulu. Jadi alternatif Rada tadi untuk tidak deket dulu ya. Nah, oke. Jadi dalam masalah percintaan ini, masalah percintaan ini tuh tidak terlalu menekankan konflik tadi ya, dan Rada juga bisa mengendalikan masalah percintaan ini tidak akan masuk ke dalam masalah konflik atau konflik yang Rada alami. Oke, bagus.
Apakah Rada ingin ada unek-unek lagi yang ingin disampaikan? Unek-unek sepertinya enggak, cuma Rada ingin tanya gitu, gimana ya cara untuk mencoba mendekati orang tua saya gitu. Misalnya ya kan kita mau berusaha untuk merasa kebebasan itu kan, Rada itu lebih baik dekatkan orang tua dan coba berbicara, tapi Rada masih bingung caranya itu seperti apa yang harus Rada lakuin duluan gitu. Nah, kalau tips menurut ibu ya, atau saran menurut ibu, Rada ingin lebih dekat ke orang tua. Nah, misalnya ya, Rada ingin mendekati ibu Rada. Nah, biasanya seorang ibu itu akan luluh kalau anaknya itu patuh, nurut. Nah, nggak ibu doang sih, sebenarnya juga seorang ayah itu juga akan luluh ketika anaknya itu nurut dan atau patuh kepada perintahnya. Ya mungkin dari Rada misalnya sudah memenuhi peraturan dari orang tua Rada, sepertinya kayak Rada harus rajin les, Rada harus giat belajar, harus mempertahankan nilai. Mungkin dari segi itu Rada sudah bisa mendekati orang tua Rada. Rada tadi itu kan bisa dari cara tersebut Rada itu bisa mencoba juga untuk mempunyai niatan atau memberanikan diri ya untuk bisa lebih bersosialisasi lagi dengan orang tua. Gimana ya, kalau menurut ibu sejahat-jahatnya orang tua, gimana ya, seketat-ketatnya orang tua dalam peraturan, dia tuh tidak akan gimana ya memberikan peraturan tersebut atau hukuman atau apapun itu, karena menurut dia dengan cara seperti itu mungkin Rada bisa nurut ke orang tua atau patuh pada perintah orang tua, karena kan tujuan dari orang tua Rada itu tadi kan sudah baik ya, karena kan kalau Rada rajin les, rajin belajar, Rada itu kan bisa mempunyai tujuan atau cita-cita ke depannya. Rada juga jadi nggak males belajar. Ya mungkin kalau dari hal bersosialisasi itu kan bisa merefreshingkan diri. Cuman kita harus bisa memforsir diri juga. Kita harus punya jadwal atau memforsir tuh waktu kita bermain kapan, waktu kita belajar kapan. Nah, jadi kalau Rada ingin merayu orang tua atau Rada ingin lebih dekat ke orang tua, ya mungkin karena ada tujuan untuk bisa bebas ya atau bermain dengan teman, Rada itu bisa kayak bilang, Bu, kan Rada udah selama ini kan udah patuh, udah nurut, udah belajar. Rada tuh pengen kayak orang-orang bisa main sebentar aja di luar. Mungkin dikasih batasan waktu itu juga nggak masalah sih. Misalnya Rada bilang begitu, ya mungkin orang tua Rada itu pasti bakal mikir-mikir juga, ya masa anakku sudah sebesar ini pun saya masih melarang-larang dia sih. Nah mungkin itu bakal bisa jadi bahan pertimbangan orang tua Rada nanti. Ya tergantung dari individu masing-masing ya. Mungkin Rada punya cara tersendiri untuk mendekati orang tua Rada. Ya mungkin dengan cara membaik-baiki atau Rada lebih rajin lagi. Jadi mungkin saran itu yang bisa Ibu berikan ke Rada. Jadi apa Rada sudah merasa lebih lega lagi? Tentu pasti iya merasa lega. Mungkin setelah pulang dari sini Rada ingin coba berbicara ke orang tua dan menceritakan keluh kesah yang Rada rasakan sejak dari kecil, ketika situasinya mendukung untuk meminta hal yang tadi. Kalau mood ibu Rada baik, Rada akan mencoba. Kalau misalnya mood ibu Rada sepertinya tidak baik karena masih kecewa ataupun gimana, Rada turunkan dulu.
tapi suatu saat pasti akan Rada coba, karena kan ini untuk kebaikan Rada sendiri. Walaupun yang Ibu Rada pandang itu untuk saat ini tuh belajar dan belajar, karena kan sekarang udah kelas 12 SMA, tentunya kan akan melanjutkan ke jenjang atau tingkat sekolah selanjutnya ke perguruan tinggi, dan tentunya orang tua saya tuh ingin yang kuliah di tempat kampus yang terbaik gitu kan. Pokoknya apapun itu hal yang terbaik yang untuk anaknya. Jadi lihat ke depannya aja untuk bercerita ke orang tua gimana baiknya. Kalau misalnya memungkinkan untuk cerita, kalau tidak mungkin lain kali. Oke, jadi perasaan Rada sekarang sudah mulai lega ya, sudah mulai membaik. Jadi coba Rada tarik nafas dalam-dalam, pikirannya dirilekskan. Oke, kalau sudah baik. Dari yang Rada ceritakan tadi, masalah-masalah tadi, semoga saja masalah tersebut nantinya itu dapat terselesaikan dengan baik dari cara Rada mengatasi tadi dan dari saran-saran Ibu. Oke, kalau begitu sudah tidak ada yang ingin disampaikan lagi? Untuk saat ini sepertinya tidak, karena kan semua sudah saya ceritakan kalau kesah saya gitu. Mungkin suatu saat mungkin saya akan kesini lagi. Oke, jadi Ibu tunggu Rada datang kembali ya, dan Ibu ingin mendengarkan perkembangan Rada. Jadi alangkah lebih baiknya kalau sudah tidak ada yang ingin disampaikan lagi, jadi kita selesaikan pembahasan kita kali ini. Oke. Dan Ibu juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Rada, karena Rada sudah mempercayakan masalah Rada kepada Ibu, dan semoga saja masalah-masalah tadi itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, jadi semoga saja masalah tadi tidak akan merambah kemana-mana, dan Rada itu juga lebih sigap lagi jikalau nanti ada masalah baru lagi. Oke? Saya pun juga mau mengucapkan terima kasih dan banyak-banyak mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah bersedia mendengarkan kisah saya sejak kecil, mendengarkan kasus saya dan memberikan saya saran untuk langkah ke depannya. Terima kasih juga, dan saya sangat bermohon untuk merahasiakan ini ya Bu. Oke, baik. Rada jangan takut ya, masalahnya ini akan bocor kemana-mana. Semoga saja dari keinginan Rada tadi itu bisa merubah, dari usaha Rada juga itu bisa merubah masalah tadi menjadi perbuatan yang lebih bagus lagi ke depannya. Ya udah Bu, saya mau langsung pergi aja karena sepertinya udah jam untuk saya les. Ya. Saya izin pulang dulu ya Bu. Oke, hati-hati ya di jalan. Iya Bu, mampir ke rumah ya Bu. Iya,